Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk merekomendasikan saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman itu akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti benefit yang akan teman-teman dapatkan adalah kita akan masukkan ke dalam 2 grup. Jadi grup ini bisa menjadi sebuah tempat atau wadah supaya teman-teman itu mendapatkan sebuah informasi yang secara up to date, entah itu berita yang up to date atau juga saham-saham yang menarik secara teknikal ataupun fundamental. Nah, ini ada 2 grup yang bisa kita nikmati nantinya. Jadi grup pertama ini adalah grup satu arah. Jadi grup satu arah ini hanya saya aja yang bisa men-share-kan segala macam informasi. Entah itu berita atau juga saham-saham yang menarik. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, saya update beberapa berita yang cukup menarik untuk kita bisa perhatikan ataupun saham-saham yang menarik untuk kita perhatikan. Nah, ini ada grup dua arah. Jadi grup dua arah ini adalah tempat kita bisa saling berdiskusi, tempat kita bisa saling sharing, dan tempat kita untuk bisa saling kenal satu sama lain. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, klik aja linknya, nanti saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu pergerakan indeks IHSG. Jadi memang pergerakan indeks IHSG kita di perdagangan Jumat kemarin ditutup masih menguat, tapi ditutup kuatnya itu tipis. Jadi plus 0,08% di level harga 7.009. Kalau kita perhatikan ada potensi terjadi sebuah koreksi, tapi kita lihat sih ada koreksinya itu pun cukup terbatas, teman-teman. Kalaupun dia koreksi, setidaknya dia akan masuk di area 6798 sampai 6879. Ini merupakan area demand zone. Kalau seandainya IHSG benar jatuh ke area ini merupakan area yang bagus dan ini merupakan momentum yang pas ketika IHSG masuk, teman-teman bisa searching nih atau screening saham-saham apa aja nih yang menarik untuk teman-teman simpan di dalam portofolio dan teman-teman bisa simpan sampai menyambut window dressing gitu. Nah, mungkin untuk IHSG kemungkinan besar sih masih ada potensi dia mengalami koreksi, tapi walaupun terjadi sebuah koreksi, kita lihat sih pergerakannya itu adalah sebuah koreksi yang sehat-sehat aja. Apalagi kalau kita perhatikan memang foreign itu juga sudah mulai inflow ke market dan itu menjadi sebuah katalis yang positif untuk pergerakan market ke depannya, teman-teman. Nah, kita akan langsung saja ada 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Jadi saham pertama itu ada Breeze. Ini saham masih cukup menarik untuk teman-teman perhatikan ya. Kalau kita lihat dari weekly time frame, di sini dia terjadi sebuah pantulan di area support levelnya nih, teman-teman perhatikan. Terjadi sebuah pantulan, harga sekarang ada di level harga 1.655. Kalau kita ubah ke daily-nya kembali, nah kita lihat di sini ada area demand, jadi ini merupakan area yang cukup menarik untuk teman-teman cermati nih. Jadi kalau seandainya besok mau entry, saya rasa ini merupakan posisi yang cukup menarik untuk teman-teman dapatkan. Ditambah risiko kita juga hanya sebesar 4,2%. Saya lihat dulu untuk dari weekly ya. Tadi kalau kita ubah dari weekly di sini kita coba tarik channel-nya. Sebentar saya hapus dulu ini. Nah, kalau kita tarik channel trendline seperti ini sebenarnya secara tren saham BRIS ini masih berada di dalam tren yang bullish, teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan, jadi kita asumsikan ini menjadi sebuah koreksi yang sehat dari bottoming dia di sini sejak 19 Desember tahun 2022 kemarin. Nah, kita lihat dari daily-nya kembali, kita tarik daily-nya di sini teman-teman lihat dia ada potensi ngejar setidaknya area 1820. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman besok mau entry, kita bisa lakukan dan cut loss-nya sendiri cukup di bawah 1600. Jadi di 1585 adalah area cut loss kita. TP1 teman-teman bisa letak langsung di 1815 aja ya. Nah, ini adalah TP1 kita. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini merupakan area TP1, TP2 saya rasa teman-teman bisa letak langsung di 2000. Untuk swing sebenarnya breeze ini masih cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Yang paling penting adalah jaga-jaga aja dulu untuk cut loss
Jadi kalau seandainya dia turun di bawah 1.600, ya udah kita cut loss dulu atau kita exit dulu di saham RIS gitu. Jadi secara overall sih masih menarik untuk teman-teman trading-kan. TP1 tadi di 1815 ya, jadi TP2-nya ada di 2000. Nah, itu untuk BRIS, selanjutnya KLBF. KLBF ini cukup menarik. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat kita tarik dari weekly-nya di sini, dia dekat-dekat area support-nya nih. Teman-teman perhatikan di sini ada support level yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau seandainya besok teman-teman mau entry di saham KLBF ini juga masih cukup menarik. Nah, memang dia secara tren dia masih berada di dalam tren yang bearish ya. Kalau kita tarik channelnya seperti ini, dia masih berada di dalam tren yang bearish, tapi kalau kita perhatikan ini merupakan area yang cukup menarik untuk teman-teman cermati. Kalau seandainya teman-teman besok mau spekulasi entry di saham KLBF ini teman-teman bisa manfaatkan cut loss, let's say kita katakan ada di 14.90, ada 6,5% memang area cut loss kita, TP1 di 1.800, jadi TP1 juga masih cukup menarik di 1.800 ya. TP2 teman-teman bisa letak langsung di 2000. Tuh, jadi TP1 kita tandakan dulu supaya teman-teman hafal, 1.800 adalah TP1, jadi take profit-nya juga ada sebesar 12% untuk area TP1 kita. Nah, secara area ini cukup menarik teman-teman, karena dia selalu terjaga di area 1.500. Nah, jadi cut loss-nya sendiri kita katakan let's say di bawah 1.500. Jadi untuk KLBF teman-teman bisa pertimbangkan untuk kita swing-kan. Selanjutnya PRDA. Pradani juga masih cukup menarik untuk teman-teman perhatikan, kenapa? Karena di sini kalau kita lihat sejak dia membuat low terakhir tuh di 14 November ya, harganya reject terus di area-area ini. Jadi kita mencoba mengasumsikan bahwa ada standby buyer yang selalu standby di area 5.500 teman-teman. Jadi kita lihat sih ada potensi dia mengalami technical rebound. Nah, untuk cut loss kita buat di 5475 atau di bawah 5.500 teman-teman perhatikan area cut loss, TP-nya teman-teman langsung buat di 6.200 aja. Jadi ini adalah take profit kita di 6.200. Kalau seandainya paling jauh ya setidaknya 6.500 lah. Itu adalah area take profit kita paling jauh. Jadi TP1-nya itu teman-teman tuh buat di 6.200 terlebih dahulu. Ntar kita tandakan ya. Nah, ini adalah TP1 kita di 6.200, TP2-nya itu ada di 6.500. Secara structure ini cukup menarik karena apa? Karena beberapa hari dia tertahan di atas 5.500. Jadi kita mengasumsikan ada standby buyer yang standby membeli saham PRDA ketika harga mendekati 5.500. Jadi kita mempunyai asumsi harganya ada potensi mengalami technical rebound. Selanjutnya MTEK. MTEK ini masih menarik. Kenapa? Tadi saya perhatikan ini merupakan area bottoming dia. Kalau kita lihat dari weekly ya, teman-teman lihat ini merupakan area bottoming MTEK selama ini ya, kita lihat terjadi sebuah reaksi harga masuk dan dia mulai rally ke atas. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa MTEK ini masuk di dalam rebalancing MSCI. Jadi kemungkinan besar sih nanti di closing market eh, 30 November kemungkinan besar dia ada potensi harga dikerek naik atau gap up. Nah, strateginya gimana? Teman-teman kalau mau entry besok harus pahami resiko, memang resiko kita ada 11%, ada 12% kurang lebih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus pahami besarnya sebuah resiko dan take profit-nya memang kita ada di level 800. Ini adalah TP1 kita. Jadi memang risk to reward ratio-nya juga 1:2 itu cukup menarik karena kita lihat secara area memang MT ini berada di area-area bottoming dan dia mendapatkan sebuah positif isu yang dimana dia akan masuk di dalam rebalancing MSCI. Jadi kalau seandainya besok dikasih koreksi, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham MTEK. Tapi kalau seandainya teman-teman mau entry di harga 630, ya saya sarankan teman-teman harus pahami besarnya resiko, lebarnya area resiko kita gitu. Jadi area resiko kita kurang lebih ada 12%. Jadi ya teman-teman tinggal sesuaikan dengan money management teman-teman tuh seperti apa. Kalau seandainya teman-teman ingin akumulasi, ya teman-teman bisa lakukan. Kalau seandainya teman-teman ingin entry dalam satu harga langsung di 630, ya teman-teman juga bisa lakukan. Yang paling penting adalah teman-teman tahu apa yang dilakukan. Lihat berapa besar resiko dan sesuaikan dengan money management teman-teman. Jadi saya rasa sih MTEK masih cukup menarik.
area TP1 kita itu ada di 800. Paling jauh saya yakin dia bisa kejar setidaknya area 1000, teman-teman. Setidaknya area 1000, paling jauh 1200. Kemungkinan besar dia bisa kejar area-area yang kita sebutkan tadi, gitu. Oke, itu untuk MTEK. Selanjutnya saham terakhir tuh ada Harum. Harum ini menarik ya, kalau teman-teman lihat di sini, dia harganya sudah mulai landai, kalau kita lihat di sini secara candlestick juga sudah mulai kecil-kecil dia membentuk seperti doji-doji, dan sejak tanggal 17 November dia tertahan di area 1400, teman-teman. Jadi area tahanannya juga kurang lebih di dekat area support. Nah, ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan kalau seandainya besok mau entry, teman-teman tuh bisa lakukan, dan cut loss-nya sendiri cukup di bawah 1400. Let's say kita katakan di 1375 aja. TP1 di sini teman-teman bisa letak di 1600. Ini merupakan area supply-nya juga. Di sini kita lihat ini merupakan area drop base drop-nya ya. Ini merupakan area supply kita. Kita tandakan terlebih dahulu. Ini adalah TP1 di 1600, TP2 coba dulu. TP2-nya itu teman-teman bisa letak di 1735, teman-teman. Ini adalah TP2 kita. Jadi TP1 itu ada di 1600, TP2 ada di 1735. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan risk to reward ratio-nya aja. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang bisa kita rekomendasikan kepada teman-teman semua. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa menjadi manfaat dan juga bisa menjadi sebuah insight kepada teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh bergabung, nanti klik aja linknya, saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.